telah bertamu rumah Pak Barja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Bercerita, dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun, dimurahkan rezekinya. Pokoknya doa yang terbaik untuk teman-teman semua ya. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan satu kisah dari Bang Aldi, penulis asal kota Bogor, Jawa Barat. Wow. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe channel Ilo Bercerita, ya bisa diklik dulu tombol subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Bercerita kami upload setiap hari teman-teman ya. Setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Nggak pakai berlama-lama lagi. Pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Kita berangkat ke Jawa Barat. Selepas asar, sebuah sedan putih tampak memasuki halaman samping rumah Pak Barja. Pak Barja adalah petani kopi sekaligus sosok yang disegani warga desa. Sesaat kemudian, seorang pemuda bernama Niko turun dari mobil disusul seorang kawannya yang bernama Ferry. Kedua orang tadi lantas masuk ke pekarangan rumah Pak Barja dengan mengucap salam terlebih dahulu. Cemidah, istri dari Pak Barja, keluar dari dalam ruangan untuk menemui tamunya. Cemidah sudah tidak asing terhadap Niko sebab beberapa kali Niko pernah berkunjung ke situ. Waalaikumsalam. Niko, sok atuh duduk dulu. Kang Barja baru selesai sholat asar, kata Cemidah ramah. Niko dan Ferry sama-sama mengangguk lalu duduk di sofa yang ada di teras. Cemidah kembali masuk ke dalam ruangan. Sambil menunggu Pak Barja keluar, Niko sengaja melempar pandangan ke sekitar rumah. Udara di masa kemarau membuat pemuda itu mengibas-ngibaskan kerah bajunya. Hawanya masih terasa gerah walau matahari sudah agak condong ke sebelah barat. Sore itu, keadaan di sekitar tempat tinggal Pak Barja terbilang sepi. Barangkali sebagian warganya masih belum pulang dari kebun kopi. Selang beberapa saat, seorang pria parubaya muncul dari balik pintu. Ia tampak mengenakan kaos putih polos dan sarung bercorak batik. Orang itu lantas menyapa Niko dan Ferry seraya memakai songkok hitamnya. Ada tamu jauh, kirain sudah lupa sama saya. Pak Barja berseloroh. Ya nggak mungkin lupa tuh. Oh ya, perkenalkan, ini teman SMA saya, saut Niko sembari memperkenalkan Ferry kepada Pak Barja. Ferry memperkenalkan diri sambil menyambut uluran tangan Pak Barja. Niko segera menyerahkan kantong plastik berisi buah tangan dari kota asalnya. Pak Barja menerima oleh-oleh tadi dengan senang hati. Tak lama kemudian, Cemidah kembali muncul dengan membawa 2 gelas kopi hitam. Si Niko mah repot-repot pakai bawa oleh-oleh segala, Cemidah bergurau. Nggak apa-apa, Cek, cuma dodol sama kerupuk kulit doang kok, Niko menyahut. Sok cicipin kopinya, mumpung masih panas. Dijamin rasanya lebih enak daripada kopi sasetan yang ada di warung. Pak Barja menyodorkan kopi tadi kepada tamunya. Kalau saya mah percaya aja kalau Bapak bilang begitu. Dari dulu kopi di sini mah memang udah kesohor. Hitamnya pekat, pahitnya mantap. Celetuk Niko sembari menirukan gaya sales yang sedang mempromosikan barang dagangannya. Eta si Niko meni lebay, komentar Cemidah sambil tertawa. Ya begitulah, orang-orang zaman sekarang lebih suka sama yang instan. Tinggal sobek, tuang terus seduh. Mereka nggak sadar kalau kandungan kopinya cuma sekian persen saja, jelas Pak Barja.
Di sini mah semuanya serba tradisional. Kopi yang baru dipetik akan langsung dikupas kulitnya, dicuci, terus dijemur beberapa hari. Kalau kadar airnya sudah hilang, baru disangrai. Selanjutnya, biji kopi yang sudah disangrai akan ditaruh di toples kedap udara. Kalau saya mau ngopi, ya tinggal digiling sama seduh sendiri. Imbunya lagi. Anu, tapi kok kedengarannya agak ribet ya dibanding bikin kopi sasetan. Ferry menyahut. Pak Barja tersenyum geli mendengarkan kalimat Ferry. Dari ucapan tadi, Pak Barja bisa mengetahui jika Ferry masih terlalu awam tentang pengolahan kopi. Sambil mengeluarkan sebatang kretek, Pak Barja pun mempersilahkan Ferry untuk mencicipi kopinya. Kalau dijelaskan secara teori, terlalu panjang. Lebih baik sekarang diminum dulu kopinya, biar tahu seperti apa cita rasa kopi yang barusan kamu bilang ribet. Perintah Pak Barja. Ferry hanya mengangguk tanpa basa-basi. Dia pun mengambil gelas kopinya, lalu menyeruput minuman itu secara perlahan. Air muka Ferry berubah-ubah, sementara lidahnya masih sibuk mendeteksi cita rasa kopi tersebut. Satu tegukan lagi, wajahnya pun berseri-seri. Kok kayak ada rasa kacangnya ya? Tapi sumpah, ini enak banget. Rasanya benar-benar beda dari kopi sasetan, ujar Ferry. Gimana? Mantap. Kalau saya ngopi nggak pernah pakai gula. Tapi kalau buat tamu biasanya saya pakai gula aren, bukan gula pasir. Sudah 10 tahun kami nggak mengkonsumsi gula pasir, terang Pak Barja. Oh, ini pakai gula aren ya? Tapi malah lebih enak, gurih, sambut Ferry. Ya, makanya saya ajak kamu kemari. Kamu pasti bakalan suka sama kopi asli sini. Niko menimpali sambil cengengesan. Pak Barja tertawa melihat gaya ceplas-ceplos kedua tamunya. Baginya, minum kopi merupakan rutinitas harian sekaligus tradisi yang berlangsung di setiap generasi. Sebagian warga di kampungnya menganggap kopi adalah tanaman surgawi. Berduyun-duyun, para pengusaha datang untuk memborong kopi langsung dari para petani. Malah ada pengelola kafe yang sampai memberi penyuluhan kepada petani demi menghasilkan biji kopi berkualitas. Tentu saja ada hitam di atas putih. Kopi yang sudah dipanen dan diolah sebagian besar akan mereka beli untuk dijadikan menu andalan di kafenya. Di desa itu, kopi benar-benar membawa berkah bagi sebagian besar penduduknya. Ngomong-ngomong, ada keperluan apa datang kemari? Tanya Pak Barja. Jadi begini Pak, pacar saya ini orangnya bisa melihat makhluk tak kasat mata. Tapi dia bukan tipikal orang yang terbiasa dengan hal semacam itu. Nah, di waktu tertentu, dia juga bakal merasa ketakutan akibat melihat rupa-rupa penampakan. Maksud saya datang ke sini untuk minta bantuan Bapak. Kalau berkenan, tolong Bapak tutup mata batin pacar saya. Kasihan, dia belakangan ini jadi kurang tidur, pipinya celong, badannya juga jadi kurus, ungkap Niko. Oh begitu. Terus sekarang di mana pacar kamu? Balas Pak Barja. Ada di rumah, saya nggak berani bawa dia kemari. Takut kenapa-napa di tengah jalan. Jadi seandainya Pak Barja berkenan, biar nanti Bapak yang ikut saya ke rumahnya. Pak Barja terdiam sejenak, dihisapnya kretek itu dalam-dalam, seraya melirik ke arah kalender yang terpampang di tembok rumah. Tak lama kemudian, Pak Barja pun berkata, waduh, besok sampai lusa, saya ada meeting sama pihak KP, sebab ada lahan baru yang harus digarap. Tapi kalau hari Kamis, saya usahakan bisa. Ya nggak apa-apa, kalau begitu hari Kamis saya datang ke sini lagi untuk jemput Bapak ya, sambut Niko. Maaf, memangnya Bapak bisa menutup mata batin orang? Tiba-tiba Ferry bertanya demikian. Alhamdulillah, saya bisa membuka juga menutup mata batin seseorang. Bukan bisa sih, lebih tepatnya semua itu atas izin yang Maha Kuasa. Kenapa? Kamu mau saya buka mata batinnya? Kata Pak Barja berkelakar.
Terus kalau sudah dibuka mata batinnya, jadi bisa lihat penampakan dong. Ya umumnya seperti itu. Niko menimpali. Waduh, saya jadi penasaran nih. Seumur hidup belum pernah lihat penampakan seperti pocong, kuntilanak, genderuwo atau yang lainnya. Tapi pada dasarnya saya memang gak begitu percaya tahayul juga sih, ucap Ferry. Lebih baik jangan. Nanti kamu bisa stres, bisa gila. Lebih baik hidup normal saja. Mereka yang bisa lihat begituan malah kepengen ditutup mata batinnya, Pak Barja menuturkan. Tapi saya bener penasaran, Pak. Soalnya saya tipe orang yang gak percaya kalau belum ada buktinya. Ferry tetap bersikukuh. Gak usah aneh-aneh. Orang mah pengen yang gak lihat begituan. Kamu malah sengaja mau lihat, celetuk Niko. Pak Barja tertawa. Ia tetap menganggap ucapan Ferry tadi hanya sebatas gurauan belaka. Meski demikian, Ferry masih saja membahas hal tersebut. Niko tidak ingin Pak Barja jadi risih. Akhirnya pemuda itu mengalihkan pembicaraan. Oh iya Pak, nanti saya pesan kopi 1/2 kilo ya, biar di rumah ada stok. Si Babe soalnya kalau ngopi bisa 2 kali sehari, apalagi kalau lagi ada tamu. Boleh. Mau yang bubuk atau yang masih biji? Kalau mau yang bubuk, ya saya giling dulu, kata Pak Barja. Yang biji saja, biar nanti saya giling sendiri. Saya punya grinder manual kok di rumah, balas Niko. Pak, saya juga mau Pak, tapi saya maunya yang udah digiling, Ferry menimpali. Ya sudah, kalau begitu saya giling dulu kopinya. Tunggu di sini saja. Cuma 10-15 menit doang kok, tutur Pak Barja seraya bangun dari kursinya. Pak Barja bergegas menuju dapur meninggalkan kedua tamunya. Ferry langsung menggeser tempat duduknya agar lebih dekat dengan Niko. Sepertinya Niko sudah tahu apa yang akan dikatakan kawannya itu. Kenapa? Masih mau bahas masalah gaib? Kata Niko dengan nada curiga. Ditodong pertanyaan seperti itu, Ferry spontan tersungging malu. Rupanya Niko sudah membaca gelagatnya. Iya, gue masih penasaran nih. Memangnya Pak Barja beneran bisa buka mata batin ya? Memangnya orang yang mata batinnya dibuka itu bisa ngeliat hantu gitu ya? Niko yang jengkel hanya bisa geleng-geleng kepala. Sepertinya dia sudah bosan dengan istilah penasaran yang kerap kali dilontarkan Ferry. Kalau memang gak bisa, ya mustahil dong. Aku rela jauh-jauh datang ke sini cuma buat temuin beliau, jawab Niko. Udahlah Fer, gak usah bahas-bahas begituan lagi. Hal gaib itu jangan dianggap sepele, gak baik. Kalau memang kamu gak percaya sama begituan, ya gak masalah. Tapi kalau yang tidak diyakini itu diutarakan ke orang lain, takutnya malah terkesan takabur, sambungnya lagi. Ferry tidak berkomentar apa-apa, meski sebenarnya ucapan Niko tadi tidak sepenuhnya bisa ia terima. Menurut Ferry, apapun opini pribadinya semestinya tidak masalah jika harus diutarakan. Disinilah terlihat jelas perbedaan karakter kedua pemuda tersebut. Ferry yang terlalu blak-blakan kadang kontras dengan sifat Niko yang serba menjaga lisan juga perasaan. Mau cari warung dulu. Kamu di sini aja sambil nunggu Pak Barja selesai giling kopi. Niko memakai alas kakinya lalu keluar dari halaman rumah Pak Barja. Ferry tampak celingukan, entah mencari teman ngobrol atau sedang mengawasi sesuatu. Dia pun lalu menyeruput lagi kopi di gelasnya. Setelah itu, Ferry segera masuk ke dalam ruangan dengan maksud menemui Pak Barja yang masih menggiling kopi di dapur. Hari nyaris ditelan senja ketika sedan putih milik Niko berhenti tepat di depan gerbang rumah Ferry. Niko tetap berada di dalam mobil sementara Ferry sudah turun sambil menenteng bungkusan berisi kopi. Niko membuka kaca jendela lalu berkata, "Sorry, gak bisa mampir dulu. Badan udah berasa pegal banget soalnya." "Siap bro, terima kasih ya udah ngajakin jalan-jalan," saut Ferry. Niko mengangguk seraya mengacungkan ibu jari lalu melambaikan tangan. Tak lama kemudian, ia pun menginjak pedal gas. Perlahan, mobil sedannya mulai meninggalkan komplek perumahan yang ditempati Ferry. Ferry masuk ke dalam kamar.
dan meletakkan buah tangannya di atas meja. Pemuda itu membuka kaos lalu memasukkan ke dalam keranjang berisi pakaian kotor. Sejenak ia termenung sambil memandangi kopi yang dibelinya dari Pak Barja. Dia baru sadar jika dirinya bukanlah seorang penggila kopi seperti Niko. Kalau dipikir-pikir, ngapain juga gue pesan kopi sebanyak ini ya? Yang duluan beli aja belum habis, ini lagi beli setengah kilo, gumamnya. Daripada nggak keminum, mending gue bagi-bagi aja ke pegawai pabrik. Imbunya lagi, Ferry bangun dan meraih handuk yang tergantung di balik pintu kamar. Dia lantas bergegas mandi sebab beberapa saat lagi waktu maghrib keburu habis. 10 menit kemudian, Ferry keluar dari kamar mandi sambil menggosok-gosok rambutnya dengan handuk. Tangan kanannya menekan handle pintu lalu membuka. Beberapa saat kemudian ia pun kembali menutup pintu. Baru juga Ferry hendak menjembreng handuk di jemuran, mendadak perhatiannya tertuju pada bungkusan kopi. Ferry seperti orang yang sedang kebingungan sebab bungkusan kopi tersebut kini sudah tergeletak di atas kasurnya. Perasaan tadi gue taruh di atas meja deh. Kenapa tahu-tahu ada di kasur ya? Ujar Ferry sembari mengambil bungkusan kopi miliknya. Ferry tidak ambil pusing dan langsung meletakkan kembali benda itu ke atas meja. Selepas menjemur handuk, Ferry segera mengambil pakaian dari dalam lemari. Rupanya ia hendak keluar rumah untuk bertemu dengan teman-teman tongkrongannya. Ferry memang tipikal pemuda yang tidak betah berdiam diri di rumah jika sedang libur kerja. Berbeda dengan Niko yang baru akan keluar rumah jika ada urusan penting saja. Beberapa kali ada panggilan masuk dari teman tongkrongannya. Rupanya mereka sudah sampai di lokasi lebih awal. Tepat pukul 7:30, Ferry pun meluncur menggunakan sepeda motor ke sebuah kafe. Kurang dari setengah jam, Ferry akhirnya berhasil menemui kawan-kawannya. Ferry baru sampai di rumahnya ketika malam semakin larut. Beruntung, besok adalah hari Minggu sehingga ia tidak khawatir kurang tidur. Sesampainya di rumah, Ferry tidak langsung tidur. Dia biasanya meluangkan waktu sebentar entah untuk bermain games atau sekedar nonton film. Tapi malam itu, dia merasakan kantuk yang teramat sangat. Tentu saja perjalanan jauh ke rumah Pak Barja tadi siang jadi faktor utama kelelahannya. Pintu kamar dibuka, menampilkan ruangan yang gelap gulita. Meski gelap, namun jari telunjuknya sudah hafal betul di mana letak saklar lampu berada. Sekali tekan, ruangan itu pun terang benderang. Ferry tertegun sesaat. Pintu kamar urung ditutupnya, dia baru ngeh jika bungkusan kopi yang sebelumnya diletakkan di atas meja sekarang sudah berada lagi di atas kasur. Ferry jadi bingung sebab dia yakin jika tadi kamarnya benar-benar dalam keadaan terkunci. Mustahil ada yang masuk, pikirnya. Ketika sedang diambang kebingungan, Maya, adik Ferry, muncul dari dalam kamar mandi. Maya melihat abangnya sedang tertegun di depan kamarnya sendiri, namun ia merasa tidak ada yang aneh. Ferry segera menghampiri Maya yang hendak masuk ke dalam kamarnya. "Mai, habis dari mana?" tanya Ferry. "Ya dari kamar mandi lah, habis ganti pembalut," jawab Maya. "Barusan pas Bang Ferry keluar, kamu masuk-masuk ke kamar abang nggak?" Maya kaget ditanya dengan tatapan penuh rasa curiga seperti itu, namun gadis tersebut tetap santai dan menjawab apa adanya. "Enggak, Maya dari tadi di kamar terus. Kenapa emangnya?" Kopi abang kok tahu-tahu ada di atas kasur ya? Padahal sebelum pergi masih ada di atas meja," jelas Ferry. Paling juga lupa. Kemarin aja kunci kontak masih nempel di motor, tapi abang malah nyalain bapak. Itu mah emang Bang Ferry aja yang udah pikun," celetuk Maya seraya ngeloyor masuk ke dalam kamarnya. Maya sepertinya berhasil membuat Ferry garuk-garuk kepala sendiri. Ya,
apa yang dibilang Maya memang benar adanya. Kadang Ferry suka lupa menyimpan atau menaruh sesuatu yang ujung-ujungnya malah menyalahkan orang lain. Apa ya beneran lupa? Tadi perasaan udah ditaruh kopinya di atas meja. Udahlah, ucapnya dalam hati. Pintu ditutup. Ferry pun mengganti pakaiannya dengan kaos yang biasa ia gunakan untuk tidur. Setelah membersihkan permukaan spray dengan sapu lidi, barulah Ferry merebahkan tubuhnya. Tidak lupa ia menyalakan lampu tidur yang bercahaya remang dan tidak terlalu terang. Agar rasa kantuknya datang, ia pun memutar lagu-lagu yang ada playlist di handphonenya. Kurang dari 10 menit, Ferry akhirnya terlelap. Pukul 1:30, Ferry terjaga. Lantaran rasa dahaga yang mendera tenggorokan, ia baru ingat jika sebelum tidur dirinya belum minum air hangat. Ferry terbatuk sambil memegangi lehernya. Perlahan ia merubah posisi tidurnya jadi agak menyamping. Tapi tunggu, seperti ada sesuatu yang aneh. Lampu tidur yang seharusnya menyala tiba-tiba padam. Ferry tidak berpikir negatif dan mengira lampunya putus. Ia segera menekan saklar untuk sekedar memastikan apakah lampunya putus atau tidak. Lampu tidur itu ternyata masih bisa menyala, membuat Ferry mulai dihinggapi perasaan janggal. Hari ini kok kayak ada yang gak beres di kamar gue ya. Tadi malam bungkus kopi pindah sendiri. Sekarang giliran lampu tidur yang mati sendiri. Aduh. Ferry tidak ambil pusing dan menganggap semua itu hanyalah kebetulan belaka. Setelah minum beberapa teguk, ia kembali tidur dengan posisi menyamping. Dengan posisi yang demikian, Ferry jadi bisa melihat pantulan dirinya di cermin lemari. Kebetulan saat itu Ferry tanpa sengaja melirik ke arah cermin dan melihat bayangannya sendiri. Di tengah temaramnya penerangan, samar-samar Ferry melihat ada objek putih yang berbaring tepat di belakangnya. Tadinya dia berpikir jika benda tersebut adalah guling, namun ia segera berubah pikiran. Gulingnya ternyata masih dalam pelukan. Lantas benda putih apa yang kini ada di belakangnya? Ferry bermaksud hendak memeriksa ke arah belakang, namun secara perlahan objek putih misterius tadi bangun dari cermin. Ferry bisa menyaksikan sosok berbalut kafan yang kini sudah dalam posisi duduk. Makhluk itu juga menoleh ke arah cermin sehingga Ferry bisa melihat sosok tersebut yang wajahnya hanya berupa ruang kosong semata. Seperti ada kekuatan gaib yang mengerubungi dan membuat sekujur tubuh Ferry jadi terasa kaku. Pemuda itu tidak bisa menggerakkan kaki untuk melarikan diri, tapi ia masih bisa menoleh ke belakang meski pelan-pelan. Aneh, tak ada siapa-siapa di belakangnya. Sekali lagi Ferry melirik ke arah cermin. Sosok terbungkus kain kafan lusuh itu muncul lagi. Bagai ada energi ekstra yang menyeruak, Ferry pun berteriak. Ajaib, mendadak tubuhnya bisa mencelat dari atas ranjang lalu berlari menuju pintu. Ferry sempoyongan. Ia nyaris menghantam lemari lantaran kakinya tersandung lantai. Beruntung ia bisa mengembalikan keseimbangan tubuhnya. Setelah berhasil keluar dari dalam kamar, Ferry langsung menuju kamar Maya. Tanpa mengetuk pintu, ia pun masuk begitu saja. Di sini, Ferry kembali terperanjat dan nyaris menjerit. Bukan karena melihat posisi tidur Maya yang agak mengangkang, namun ada sesuatu yang jauh lebih mengerikan dari itu. Sesosok wanita tua dengan rambut putih terurai hingga ke lantai tampak bersimpuh di dekat alat kelamin adiknya. Sosok tersebut seolah tidak menghiraukan kehadiran Ferry dan malah menjilati bagian intim Maya dengan lidah hitam panjangnya. Pada awalnya, Ferry mengira kamar adiknya kemasukan orang dengan gangguan jiwa, namun setelah ia perhatikan dengan seksama, dia baru yakin jika yang dilihatnya bukanlah sebangsa manusia.
Astagfirullah, ucap Ferry dengan suara bergetar. Tiba-tiba, sosok renta berjubah kelabu itu menoleh ke arah Ferry dengan penuh amarah. Kini, Ferry bisa melihat dengan jelas raut wajah makhluk yang ada di depannya. Sepasang mata yang seluruhnya berwarna hitam tadi memancarkan kilatan. Dia menyeringai serta memamerkan barisan giginya yang menghitam tak beraturan. Belum sempat Ferry membangunkan sang adik, sosok tersebut kembali mendekatkan wajahnya ke bagian vital Maya, lalu mengendus-ngendusnya. Merasa geli sekaligus ketakutan, Ferry pun melarikan diri dan meninggalkan Maya begitu saja. Buru-buru Ferry keluar dari rumah untuk menyelamatkan diri. Dari kejauhan, dia bisa mendengar suara bapak-bapak yang sedang melakukan ronda keliling. Bunyi tiang listrik yang dipungkul tongkat kayu menggema di setiap gang, memberi pesan bahwa keadaan masih aman terkendali. Tanpa berlama-lama, Ferry langsung memburu sumber suara tadi. Tak lama kemudian, tampaklah olehnya 4 orang pria yang sedang jalan beriringan di ujung gang. Dengan nafas ternganga, Ferry pun menghampiri mereka. Melihat ada yang sedang berlari menuju ke arahnya dengan serempak, keempat peronda tadi memasang kuda-kuda. Mereka khawatir jika itu adalah pencuri yang hendak menggasak harta warga. Mendapati halangan, Ferry pun berhenti berlari seraya mengangkat kedua tangannya. Tahan bang, ini gua Ferry bang. Lah lu Per, dah ngapain lu jogging gini hari? Tanya salah seorang peronda yang bernama Jair. Iya, tumben-tumbenan lo olahraga. Pan biasanya juga mabar lo masih Samsul. Timpal yang satunya lagi. Aduh bang, siapa juga sih yang lagi olahraga? Balas Ferry. Nah barusan, terus ngapain lo lari-lari? Tanya pria berkumis baplang bernama Odet. Anu bang, ada yang putih-putih. Ada perempuan juga di kamar si Maya. Ferry menuturkan dengan suara terputus-putus. Jair, Odet, dan 2 orang lagi saling berpandangan. Mereka masih belum paham dengan apa yang barusan dikatakan Ferry. Belum juga Ferry meneruskan kalimatnya, Jair sudah keburu mengambil kesimpulan. Oh, maksud lo ada cewek yang kulitnya putih? Itu mah paling juga teman si Maya. Tempo hari dia jalan sama temennya. Udah anaknya caem, bodinya semok. Hai. Ya, jadi ngiri gue malu Per. Sayang aja gue udah ubanan. Celetuk Odet. Bukan itu yang gue maksud, potong Ferry. Barusan pas lagi tidur, tahu-tahu ada pocong di kamar gue, sambungnya lagi. Hah, pocong? Keempat peronda tadi kompak terkejut. Beneran bang, udah gitu di kamar si Maya ada nenek-nenek rambutnya haut-hautan, tutur Ferry dengan ekspresi yang masih diselimuti ketakutan. Nenek-nenek? Nenek lu kali? Jair coba mengkonfirmasi. Allahu Akbar, ya bukanlah, nenek gue udah meninggal, tegas Ferry yang mulai merasa kesal. Jair CS kembali saling bertatapan, lalu memanggil ketiga teman rondanya. Mereka lantas berdiskusi satu sama lain, walau dengan suara berbisik, tapi Ferry masih bisa mendengar apa yang sedang mereka bicarakan. Gimana Det? Kalau nenek yang rambutnya haut-hautan pilih gue mah ODGJ yang masuk ke kamar si Maya, bisik Jair. Nah terus, kalau pocong yang ada di kamar si Ferry bagaimana? Odet balik bertanya. Waduh, kalau urusan soket, aneh nyerah dah. Tengah malam lihat tangka dikarungin aja, udah merinding. Lah ini lagi, copong. Jawab Jair. Jamet, Kuntet, bagaimana nih? Jair meminta pendapat 2 peronda lainnya. Ya, sama bang, aneh juga kagak ikut-ikutan dah. Kalau kudu amprokan sama Mama Di, Jamet memberi komentar. Lagian, isi juga kali bang. Lah ente pantauan diri, si Maya pakaiannya bagaimana, mini mulu. Saran saya mah mending si Ferry aja yang meriksa kamar adenya. Kalau kita yang ngelakuin takutnya jadi pitona. Kali ini Kuntet mengutarakan opininya. Setelah rampung berdiskusi, keempat pria tadi pun berpencar, lalu menghampiri Ferry yang sedari tadi masih berdiri menunggu. Jair selaku pihak yang dituakan mulai berbicara mewakili ketiga kawannya. Per, begini ya,
Bukannya gua kagak mau bantu, tapi kan kagak mungkin juga gua sama yang lain meriksa kamar ade lu. Ya intinya mah kagak sopan. Tapi beneran bang, di kamar adik saya ada nenek-nenek, matanya hitam semua. Udah gitu lidahnya panjang banget. Ferry terus mendesak para peronda tadi. Bentar. Barusan lu bilang apaan? Itu nenek-nenek, matanya hitam, terus lidahnya panjang. Jair menatap Ferry sangat serius. Ya bener bang, balas Ferry mengangguk. Bujuk, itu sebenarnya orang apa setan? Tanya Jair yang mulai merasa curiga. Ya kalau orang bang, ngapain juga saya lari-larian sampai kemari? Jelas Ferry. Waduh kacau dah lu Per. Bisa-bisanya lu mau ngadu domba kita sama bangsa demit. Lah gua ikut campur. Jair dengan tegas menampik permintaan Ferry. Bukan ngadu domba bang, tapi saya mau ngelapor. Ferry terus memaksa. Lah bodoh amat. Kalau Garong yang masuk rumah lu, ya pasti gua langsung bekuk. Tapi kalau suruh ngadepin pocong atau nenek-nenek jadi-jadian, nyerah gua. Jelas Jair sambil angkat tangan. Mendapat penolakan, perasaan Ferry jadi semakin dongkol. Menurutnya, tidak semestinya para penjaga malam itu mengabaikan laporan warga. Ferry kesal dan hendak protes pada keempat peronda tersebut, namun samar-samar dia melihat ada bayangan putih yang melompat-lompat persis di belakang Jair juga rekan-rekan rondanya. Ferry menyipitkan mata, bermaksud mempertegas pandangannya. Sosok terbungkus kafan itu kini tampak berdiri lebih tinggi dari sekelompok peronda tadi. Ikatan kunjungnya melambai-lambai tertiup angin. Demikian juga dengan wujudnya yang melayang di atas tanah. Cahaya penerangan yang minim membuat Ferry bisa menangkap seraut wajah menghitam sosok tersebut. Tentu saja ia mengenali siapa sosok yang berada di balik kain kafan tadi. Mas Bowo, ucap Ferry seraya menunjuk ke arah pocong tadi. Sosok pocong yang dipanggil Bowo mengangguk lemah. Bibirnya yang rusak bergerak-gerak, seolah hendak mengatakan sesuatu namun urung terucap. Melihat perangai Ferry yang aneh, Jair CS jadi kebingungan. Mereka kompak menoleh ke arah belakang namun tidak melihat ada siapa-siapa. Barusan lihat apaan lu? Kok nyebut-nyebut nama Bowo? Tanya Odet. Wah, ini ada-ada aja lu. Si Bowo kan udah mokat diajar warga gara-gara ketahuan maling motor, timpal jamet. Mendengar jamet yang mengungkit cerita masa lalu, mendadak pocong Bowo mengeluarkan suara lirih namun terdengar seperti sedang merintih. Ferry masih terpaku dengan sekujur tubuh yang bergetar, wajahnya pucat seiring dengan jatuhnya bulir-bulir keringat. Tiba-tiba sosok astral lain berdatangan mendekatinya, mulai dari kuntilanak, pocong berwajah rusak hingga sosok-sosok yang ingin kematiannya disempurnakan dengan doa. Mereka seolah tahu jika ada manusia yang bisa melihat keberadaannya. Tentu saja Ferry tidak pernah siap dengan kondisi seperti ini. Mentalnya runtuh seketika akibat wujud-wujud menakutkan tadi bermunculan di hadapannya. Yang membuatnya nyaris pingsan adalah aroma anyir, juga bau busuk yang ditimbulkan dari para entitas astral tersebut. Ada Mas Bowo, ada Bang Toto, Nyai Ina, ujar Ferry dengan tubuh yang mulai terkulai. Lah, lu ngapa bawa nama mak gua lu? Cetuk Odet yang merasa tersinggung. Itu ada Nyai Ina. Pandangan Ferry masih tertuju ke sebelah kanan Jair. Odet berkacak pinggang di hadapan Ferry yang sudah tak sanggup lagi berdiri. Odet tidak sadar jika di sebelahnya ada sesosok wanita parubaya yang berwajah pucat dengan busana compang-camping. Wanita itu terlihat meringis sambil memegangi ususnya yang terburai akibat luka menganga di perutnya. Darah berceceran ke atas tanah walau sosok tersebut sudah berusaha menutupi luka dengan tangannya. Hilangin si Odet, sholatnya jangan ditinggalin, sama jangan suka maksiat. Dia yang berbuat, gua yang kena ajab, ucap sosok itu dengan suara lirih.
Jair dan Jamet buru-buru menenangkan Odet. Sementara itu Kuntet sibuk memanggil-manggil Ferry yang melarikan diri dari puluhan makhluk astral yang mengerubukinya. "Woi, Per, mau kemana lu?" seru Kuntet. Udah, biarin aja dia mau kemana. Itu orang kayaknya lagi mabok. Lah pakai segala nyebut-nyebut nama yang udah meninggal, serga Jair. Semakin hari, kondisi kesehatan Ferry jadi semakin memprihatinkan. Wajahnya pucat pasi, badannya terlihat lebih kurus seperti tidak terurus. Kedua orang tua Ferry sangat mengkhawatirkan keadaan mental sang anak. Setiap hari, Ferry selalu meracau tidak karuan sambil menunjuk-nunjuk ke segala penjuru. Dan yang membuat kedua orang tuanya bingung, Ferry suka menyebut-nyebut nama orang yang sudah meninggal dunia. Seminggu ini, praktis Ferry jadi sering berdiam diri di dalam kamar. Pekerjaannya terbengkalai, bahkan ia terancam dirumahkan oleh perusahaan tempatnya bekerja. Niko yang mendapat kabar kurang enak itu segera menjenguk kawannya. Niko pun cukup terkejut melihat kondisi Ferry yang jauh berbeda dari biasanya. "Fer, lu kenapa jadi begini sih? Cepat sembuhlah, biar bisa masuk kerja lagi," bisik Niko sembari mengusap bau kawannya. Gak mau, di pabrik ada siluman ular. Di jalanan juga banyak yang minta-minta tolong," saut Ferry dengan ekspresi datar. "Minta tolong gimana sih?" "Mereka minta disempurnakan arwahnya nih. Kebanyakan yang minta dibantu ya orang-orang yang mati gak wajar, atau yang amal ibadahnya kurang. Kadang ada juga kuntilanak atau pocong yang muncul tiba-tiba," jelas Ferry kacau. "Nanti dulu, tunggu. Emangnya kamu sekarang bisa lihat yang begituan?" tanya Niko dengan tatapan menyelidik. Ferry mengangguk sambil memandangi langit-langit kamar. Niko merasa iba melihat keadaan Ferry yang kuyu dan hilang gairah. Dia juga heran, sebab sebelumnya Ferry tidak pernah memberitahukan perihal kemampuannya yang bisa melihat makhluk dari jagat lain. Tuh lihat tuh, ada yang ngintip-ngintip dari lubang internet. Matanya merah. Dia dari tadi merhatiin lu terus, Nick, celetuk Ferry sambil mengarahkan telunjuknya ke satu lubang di plafon kamar. Niko melirik ke titik yang baru saja ditunjuk oleh Ferry. Dengan teliti, ia memperhatikan lubang pada internet, tapi dia tidak melihat apa-apa. Niko mengira jika Ferry sedang berhalusinasi dan lebih memilih untuk diam. "Tolong, tutupin pintu lemari. Kalau udah malam suka ada kepala yang gelinding dari dalam lemari. Rambut sama taringnya panjang, matanya melotot. Tapi kalau lemarinya ditutup, dia nggak bakal muncul." Ferry melanjutkan kalimatnya. "Sama tolong kasih tahu si Mai juga, Nick." "Kasih tahu apaan?" tanya Niko. "Bilangin ke Maya, kalau lagi head, cuci pembalutnya harus sampai bersih. Udah gitu, ceboknya jangan ngasal, biar nggak ngundang si nenek," terang Ferry. "Nenek? Neneknya siapa, Fer? Lagian kenapa nggak kamu sendiri aja yang ngomong?" protes Niko. "Nenek hantu yang suka sama bau darah head. Udah berapa kali gue pergokin nenek itu lagi jilatin bekas pembalut si Maya." Mendengar keterangan Ferry, sontak Niko jadi bergidik ngeri sekaligus merasa geli. Tidak lama kemudian, Ferry kembali melanjutkan kalimatnya. "Kalau gue ngomong, si Maya gak bakalan percaya. Dia udah nganggep gue stres. Begitu juga warga sini. Orang-orang kira gue halusinasi. Bahkan ada yang bilang kalau gue udah gila. Bisa jadi sekarang lu yang bakal nganggep gue gila juga," pungkasnya lagi. "Ya itu kan kamu yang ngomong. Sebelum kamu kan pacarku udah terlebih dulu ngalamin hal kayak gini. Gak pernah gue tuh nganggep dia halu, apalagi sampai bilang gila. Beruntung Pak Barja bisa nutup mata batinnya," Niko membantah. Mata Ferry mendadak memicing begitu dia mendengar Niko menyinggung nama Pak Barja. Senyum pemuda itu mengembang, satu hal yang tidak pernah ia lakukan dalam seminggu ini. "Pak Barja ya? Ya, sepertinya gue perlu ketemu sama beliau." "Tumben, ada apa emangnya mau ketemu Pak Barja?" saut Niko heran. "Gue mau mata batin gue ditutup." "Mata batin apaan sih? Perasaan gak ada yang buka mata batinmu. Lagi pula bukannya kamu gak percaya sama yang begituan," kata Niko dengan nada menyindir. "Dengerin dulu penjelasan gua. Ingat gak waktu kita ke rumah Pak Barja? Lu inget kan waktu lu keluar sebentar buat cari warung?" Niko terdiam sambil terus mencoba mengingat-ingat kejadian seminggu lalu.
kurang dari semenit, pemuda itu menganggukkan kepalanya dan mengiyakan keterangan Ferry. Pada saat lu lagi ke warung, gue masuk ke dapur buat nemuin Pak Barja. Gue minta beliau untuk buka mata batin gue. Pak Barja udah menolak berkali-kali, tapi gue maksa. Gue gak mikirin yang aneh-aneh, sebab menurut gue prosesi membuka mata batin itu cuma omong kosong. Akhirnya Pak Barja menyanggupi. Pada saat dia ngelakuin prosesi pembukaan mata batin, gue gak ngerasain apa-apa. Sampai kita pulang, gue masih belum bisa ngerasain reaksinya. Tapi waktu malam, gue bangun, gue ngeliat ada pocong yang tidur di sebelah gue. Dan sejak itu, kehidupan gue berubah total. Tidur gue gak tenang, aktivitas rusak. Akibat di mana-mana muncul sosok-sosok mengerikan. Badan gue jadi kurus, mirip banget apa yang kejadian sama pacar lo. Ternyata benar kata Pak Barja, bisa melihat yang kayak gitu berpotensi bikin stres atau malah bisa jadi gila. Sekarang gue baru nyesel. Gue perlu ketemu Pak Barja secepatnya, Nick. Ferry menutup kalimatnya. Niko menghela nafas dalam-dalam kala mendengar penuturan Ferry. Dia sangat menyayangkan ulah Ferry yang menurutnya sangat gegabah dan tidak memikirkan resiko ke depannya. Di satu sisi, Niko agak segan menemui Pak Barja sebab jaraknya cukup jauh. Tapi di sisi lain, saat ini ada Ferry yang butuh pertolongan dari Pak Barja. Niko dan Ferry mulai mengatur rencana. Seminggu kemudian, perjalanan panjang harus ditempuh untuk kedua kalinya. Rumah Pak Barja kembali menjadi tujuan kedua pemuda tersebut. Kedatangan mereka tentu bukan untuk mendapatkan biji kopi atau ikut penyuluhan bersama para petani kopi. Lebih dari itu, tujuannya adalah untuk menyelamatkan psikologis Ferry yang semakin hari semakin memburuk. Tidak ada ketenangan sepanjang perjalanan, sebab ada saja penampakan-penampakan astral yang selalu memperhatikan Ferry. Mulai dari yang merintih menertawai hingga yang mengikuti secara tidak langsung, itu semua mengganggu pikirannya. Bahkan ketika melintasi jembatan besar yang jadi batas kecamatan, Ferry menuturkan, Nik, tolong setel radio, musik atau murotal yang kencang. Ada penumpang gelap lagi duduk di kursi belakang tuh, kata Ferry sambil terus melihat kesepian tengah. Sesosok makhluk hitam memang sedang duduk tepat di belakang kursi sopir. Hanya Ferry yang bisa melihat keberadaan makhluk tersebut. Niko mengangguk dan tidak membantah. Dia sudah paham istilah penumpang gelap yang barusan dikatakan Ferry. Dengan segera, Niko mengoperasikan head unit di sedannya untuk memutar audio. Syukurlah, keberadaan penumpang gelap tersebut tidak berlangsung lama. Begitu memasuki gapura desa, sosok astral tadi hilang begitu saja. Selang beberapa saat kemudian, Niko dan Ferry telah berhasil sampai di tempat tujuan. Namun, hal yang tidak terduga datang. Pak Barja beserta istrinya tidak berada di tempat. Selain itu, rumahnya juga kosong melompong. Menurut penuturan warga, Pak Barja sudah pindah rumah, namun mereka tidak mengetahui pindahnya kemana. Dan sialnya lagi, Pak Barja dan Cemida sama-sama terlalu kolot sehingga tidak memiliki telepon seluler sebagai alat komunikasi. Gimana ini, Fer? Kita sama sekali kehilangan jejak Pak Barja, ujar Niko. Ferry membisu. Dia tak tahu harus berkata apa-apa lagi. Asanya meredup sebab keberadaan Pak Barja tidak dapat terlacak. Seperti orang yang kehilangan gairah hidup, Ferry menjauh dari Niko. Ia lalu duduk tidak jauh dari tempat Niko memarkirkan kendaraannya. Kayaknya mulai sekarang gue harus kebiasa deh menghadapi hal kayak gini, ucap Ferry lirik. Kamu yakin, Fer? Tanya Niko setengah tak percaya. Ya, barangkali ini hukuman buat gua yang udah nyepelein perkara yang serius. Kalau emang berjodoh, kita pasti bakal ketemu lagi sama Pak Barja, Ferry berdalih. Terus sekarang kita mau kemana lagi? Kita pulang aja, mumpung belum malam. Setelah menghabiskan sebatang rokok,
Kedua pemuda tadi pun bergegas meninggalkan tempat tersebut. Bagaimanapun, Ferry harus menatap lembaran baru dan bertekad menghadapi segala resikonya. Apa yang sudah dimulai harus diselesaikan seorang diri. Kepergian Pak Barja yang tiba-tiba seolah membawa hikmah. Berkat adanya kejadian ini, Ferry jadi lebih peka secara spiritual dan bijak dalam bertutur kata. Dia tidak lagi menganggap keberadaan alam lain sebagai omong kosong belaka. Kini kehidupannya mulai diisi hal-hal berfaedah dan jadi lebih taat beribadah. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah dari Bang Aldi. Waduh, Ferry. Emang cocok ya, Ferry dapat masalah kayak gini emang cocok karena emang ngeselin banget dari awal si Ferry ini ya. Jadi oke, sekali lagi nggak percaya sama hal mistis boleh, karena percaya atau tidak itu kan hak pribadi ya dari manusia. Jadi nggak ada masalah, nggak ada yang salah dengan pemikiran Ferry. Yang menurut saya salah itu adalah ketika dia tidak bisa menghargai perasaan orang dengan kata-kata yang diucapkan oleh Ferry di hadapan Pak Barja. Itu kalau menurut saya ya. Jadi ya itulah etika, adab itu sangat penting. Dan ternyata ini dari awal kita nggak tahu ya kenapa nih Ferry sampai bisa ngelihat sosok-sosok mengerikan ya, sosok-sosok dari alam gaib. Saya pikir tadinya gara-gara dari kopi yang dia bawa tuh, saya pikir, atau dia dikerjain tuh sama Pak Barja, entah ditepuk apa gimana jadi kebuka mata batinnya. Tapi di akhir cerita ternyata di sini Ferry ketika Niko sedang keluar ke warung ya buat nyari rokok atau apalah itu, ternyata Ferry nyamperin tuh Pak Barja di dapur yang lagi numbuk kopi. Dia minta sendiri dengan sadar, dengan keikhlasan dia minta untuk dibukakan mata batinnya. Dan ternyata setelah dibuka biasa-biasa aja, dia mungkin merasa mana biasa-biasa aja. Tapi ternyata ketika dia sampai di rumah, mulailah hal-hal mengerikan bisa dia lihat. Jadi gini teman-teman ya, saya juga pernah lah ya, ada orang yang menawarkan untuk buka mata batin gitu. Tapi saya nggak mau, terlepas dari percaya nggak percaya, yang jelas kalau bener untungnya apa buat saya, ya kan? Jadi nggak ada untungnya gitu, yang ada rugi. Kalau bener saya jadi bisa ngelihat yang begitu-gituan. Kalau siap, kalau nggak siap, waduh ngeri banget ya, nggak pakai banget. Dan sedikit sih yang saya tahu ya teman-teman, ini kan dalam kisah awal Niko ini minta untuk Pak Barja menutup mata batin ceweknya tuh, tapi ternyata harus dibawa ceweknya. Nah di sini yang saya tahu ya, kalau emang mata batin ini yang pernah saya ngobrol sama seseorang ya yang paham di bidangnya, kalau itu memang didapatkan dari lahir ya, dalam artian itu bawaan dari lahir tuh sulit sekali untuk ditutup. Tapi kalau itu yang didapat dari belajar kah atau dibukakan oleh orang, itu bisa ditutup. Menurut yang saya tahu begitu ya. Tapi overall kisahnya keren banget, banyak buat hikmah yang bisa kita ambil dari kisah barusan. Dan Ferry akhirnya berdamai dengan dirinya sendiri, menjadi lebih religius dan lebih menjaga ucapannya. Dan terima kasih kepada Bang Aldi atas kisahnya yang luar biasa. Ditunggu lagi untuk kisah-kisah selanjutnya. Semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua. Para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Buat yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, boleh juga dibantu ya, di-share link videonya ini ke teman-temannya yang lain, agar juga ikut merasa terhibur. Buat teman-teman yang punya komentar lain, punya pendapat lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar atau hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.